Halo semuanya, perkenalkan nama saya Awanda Novilistian dengan NIM PO712012400284. Saya akan menjelaskan tentang konsep falsafah, paradigma, dan paradigma keperawatan. Kata falsafah atau filsafat berasal dari philos yang artinya cinta atau suka. Sophia berasal dari pengetahuan atau kebenaran. Filosofia berarti cinta pada pengetahuan dan kebenaran. Pengetahuan berasal dari hakikat yang ada, sebab asas dan hukumnya, dan dapat dijadikan teori yang mendasari sebuah pemikiran. Anggapan, gagasan, dan sikap yang paling dasar yang dimiliki setiap individu atau masyarakat. Falsafah ini dibagi menjadi 3 ruang lingkup, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, ontologi membahas tentang apa yang ingin kita ketahui, seberapa jauh kita ingin tahu, dan mempelajari teori tentang ada. Selanjutnya ada epistemologi. Epistemologi ini bagaimana cara kita mendapatkan pengetahuan tentang suatu objek tertentu, mempelajari teori tentang pengetahuan. Dan selanjutnya lagi ada aksiologi. Aksiologi di sini membahas nilai kegunaan pengetahuan, mempelajari teori tentang nilai. Falsafah keperawatan. Falsafah keperawatan merupakan pandangan dasar tentang hakikat manusia dan esensi keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktik keperawatan. Selanjutnya ada paradigma. Paradigma adalah cara pandang yang mendasari bagaimana kita melihat, memikirkan, memaknai, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Sedangkan paradigma keperawatan merupakan pandangan global yang dianut oleh kelompok ilmiah, yaitu khususnya keperawatan atau hubungan berbagai teori yang membentuk suatu susunan dan mengatur hubungan antara teori tersebut guna mengembangkan modal konseptual dan teori-teori keperawatan sebagai kerangka kerja keperawatan. Di dalam paradigma keperawatan terdapat 4 komponen, yaitu keperawatan, klien atau manusia, sehat sakit, dan lingkungan. Keempat komponen tersebut saling berkaitan dalam sebuah teori keperawatan dan menjadi hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan teori dan konsep keperawatan. Yang pertama ada konsep manusia. Nah, perlu kita ketahui, konsep manusia yang didefinisikan yaitu manusia sebagai makhluk bio, psiko, sosio, dan spiritual, serta kultural, mempunyai sejumlah kebutuhan yang harus dipenuhi. Bila gagal dipenuhi, maka terjadi ketidakseimbangan dan akan muncul masalah kesehatan. Yang kedua ada konsep lingkungan. Lingkungan adalah faktor eksternal yang berpengaruh terhadap perkembangan manusia. Yang ketiga ada konsep kesehatan. Sehat menurut WHO yaitu keadaan utuh secara fisik, jasmani, mental, dan sosial. Bukan hanya satu keadaan yang bebas penyakit, cacat, dan kelemahan saja, tetapi secara keseluruhan. Dan yang keempat, ada konsep keperawatan. Perlu kita ketahui, perawat adalah seseorang yang telah lulus pendidikan tinggi keperawatan, baik di dalam maupun di luar negeri, yang diakui oleh pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sekian video penjelasan dari saya, semoga bermanfaat.